Halo Catenik, balik lagi bersama gue Akbar. Dan di video kali ini gue mau memperkenalkan konten baru kepada kalian semua, yaitu Railway Talks. Di video kali ini gue mau memperkenalkan konten baru kepada kalian semua, yaitu Railway Talks, dimana konten ini di tiap-tiap episodenya akan membahas seputar informasi perkeretaapian pastinya. Mungkin nanti bisa membahas perkembangan perkeretaapian di dunia atau mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kereta api, dan tak lupa juga membahas pelajaran-pelajaran yang dipelajari di perkuliahan Real ITL Trisakti. Di episode pertama ini, perdana, gue akan membahas tentang bisa nggak sih anak non-IPA waktu SMA bisa melanjutkan kuliah perkeretaapian. Kenapa gue angkat ini di episode pertama? Karena yang kita tahu di STTD atau di API Madiun, untuk bisa masuk di D3 perkeretaapian ada persyaratannya, yaitu di SMA-nya harus IPA. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai seputar dunia perkeretaapian. Nah, udah bergabung nih dengan teman-teman semuanya di sini dari mahasiswa-mahasiswi real, dari anak-anak teknik nih, ada cewek-ceweknya juga. Jadi di episode pertama ini, sesuai dengan apa yang kalian baca di judul, kita akan membahas tentang bisa nggak sih anak sekolah SMA waktu peminatannya itu IPA, selain IPA maksudnya, bisa lanjut kuliah tentang perkeretaapian. Nah, tapi sebelumnya gue mau say hello dulu nih buat teman-teman semuanya. Halo semuanya. Ada Vio, Ajeng, Amar, Nisa. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat semua kan ya? Sehat, alhamdulillah. Kalian masih di rumah aja kan ya? Atau udah ada kegiatan di luar rumah nih? Udah bosen guys. Udah bosan? Di rumah. Tapi masih pada di rumah ya? Di rumah 2 bulan. Nah, bagus deh. Nah, jadi buat teman-teman, lebih baik di rumah aja kalau nggak ada kegiatan yang sifatnya emergency. Nah, tapi kalau ada keadaan darurat mengharuskan kalian untuk keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker dan sering-sering cuci tangan, jaga jarak, social distancing. Nah, oke, jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang yang tadi udah gue sebutin. Ketika waktu SMA, penjurusannya itu ada nggak sih kaitannya ketika kita melanjutkan kuliah tentang kereta api? Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu nih kepada penonton Cah Teknik di sini. Mulai dari siapa dulu nih? Ajeng. Mungkin dari cowoknya dulu nih. Ada Mas apa nih? Mas Amar ya? Iya, nama gua Amar. Muhammad Amar Rashid atau Amar Malikan nih. Muhammad Amar Ar-Rashid. Ya. Ini ada campuran apa nih? Nggak ada gua. Nih. Itu. Asal mana? Tambun, gua asal Tambun. Asal Tambun ya, berarti tinggal di Bekasi. Anak Bekasi banget nih. Halo, perkenalkan nama gue Ajeng Rizka. Gue mahasiswi semester 4 di ITL Trisakti. Sekarang gue ngambil program studi rekayasa infrastruktur dan lingkungan khas perkeretaapian. Halo, salam kenal. Oke, hai semuanya. Kenalin, nama gue Vio. Gue dari Bandung. Nah, kayaknya itu dulu aja lah. Halo. Teteh Bandung berarti ya. Halo Teteh. Bandung. Halo semua. Nama gue Syafira Faradila. Gue dari Bekasi. Dan gue sama kayak kalian ngambil jurusan S1 Real, Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, khususan kereta api. Salam kenal. Halo Vira.
Halo semua, nama gue Nisa Nur Alfi Aziza, panggilan akrabnya Ica. Gue salah satu mahasiswi di Teknik Real. Biasanya kita dipanggil Teknik Perkeretaapian. Oke, Udah, halo bahasanya Nisa. dari Tasik. Dari Tasik. Oke, berarti itu dia perkenalan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi real. Ada Amar, Syafira dari Bekasi, ada Sanvio dari Bandung, Ajeng dari Depok ya, dan Yo. Nisa dari Tasik. Oke, ini kita kan udah memperkenalkan diri. Nah, kita masuk nih mulai ke topik utamanya. Gue mau nanya nih, sebelumnya kalian tuh waktu SMA itu jurusan apa sih? Apa di sini kalian udah dari SMA semua atau ada dari SMK atau ada yang dari Muhammadiyah mungkin? Dari siapa dulu nih? Dari Syafira mungkin. Lo dulu dari SMA mana, Fir? Dulu gue dari SMA Man 1 Kota Bekasi dan jurusan Dari gue mana? IPS. Man 1. Ya, Man 1 Bekasi. Jurusan MA. Iya. IPS. Oh, IPS. Ajeng mungkin dulu dari SMA mana? Dulu gue dari SMA 3 Depok, terus gue juga dari kelas IPS. Gue dari Madrasah Alia juga, dan kebetulan jurusannya non-IPA, anak sosial, IPS. Gue dulu dari SMA 15 dan kebetulan gue ngambil jurusan IPA. 15 Bandung ya, SMA 15 Bandung, jurusan IPA. Gue dari SMA Ibnu Hajar Depok. Pasti kalian nggak tahu. Dari Depok Gue juga ya? tahu Mar, sumpah. Tinggal di Bekasi jauh juga nih. Iya, Bekasi Gimana nih Depok. ceritanya? Cuman gue boarding kan, jadi nginep Oh. di sekolahannya ya. Oh gitu. Jurusannya Lu IPS. jurusan IPS. IPS. Nah, gue mau nanya nih. Kenapa sih kalian masuk jurusan ini? Jurusan teknik ini, rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Fokusnya infrastruktur perkeretaapian. Karena ini kan basicnya itu engineering kan, teknik. Tapi ada beberapa teman kita itu dari non IPA, ada yang dari IPS, bahkan ada yang dari SMK mungkin kan, dari otomotif, bahkan ada yang dari farmasi juga masuk prodi ini. Nah, makanya gue mau nanya nih, dari perwakilan kalian, khususnya yang non IPA, kenapa sih kalian masuk jurusan ini? Nah, mungkin ada yang mau duluan yang jawab. Kenapa gue milih teknik? Karena menurut gue ya, buat sekarang dari awal gue masuk, berarti tahun berapa sih kita masuk? 2018 ya? 2018. Dari awal kita masuk sampai nanti ke depannya, mungkin pas kita lulus 2021-2022, itu dunia perkeretaapian kalau kata gue ya bakalan jadi anak emas di moda transportasi gitu. Jadi kayak prospek kerjanya pun luas gitu. Tenaga-tenaga yang dibutuhin pun banyak. Makanya kenapa gue milih ini, karena di sini juga salah satu jurusan yang langka ya. Iya nggak sih? Langka nggak sih? Langka kan? Langka. Lumayan. Masih minim lah. Jadi kayak ya masih minim, apalagi kita jadi angkatan pertama kan waktu itu. Jadi ya gue sih berharapnya nanti angkatan gue jadi pelopor buat orang-orang kedepannya gitu loh. Supaya dunia perkeretaapian di Indonesia tuh makin maju gitu. Berarti lo udah ada waktu milih jurusan ini melihat prospek gitu berarti ya. Oh, kedepannya tuh kayak gini. Walaupun ya, lo modal nekat mungkin ya dari IPS terus masuk ke dunia teknik itu, gitu ya. Iya sih. Setelah proses mikir yang cukup lama sama minta dukungan dari orang-orang terdekat juga, makanya akhirnya setelah gue udah mutusin, setelah mikir-mikir yang lumayan lama itu, gue mutusin buat nekat aja deh ngambil ini. Yang penting kan nanti prospek kedepannya baik gitu. Amar Boleh. Kayaknya bakal ramah nih. Iya, tadi kan lo bilang dari SMA Ibnu Hajar jurusan IPS. Iya. Tapi kenapa lo bisa tiba-tiba masuk nih ke dunia teknik di ITL Trisakti? Apa alasan lo masuk ke jurusan ini? Sebenarnya gara-gara gue tuh kalau lagi pulang atau lagi jalan mau ke sekolahan nih,
di pinggir tol tuh ini kan ada proyek LRT kan. Mm-mm. Gue tuh sering nanya nyokap gue ini jadinya kapan. Terus ternyata nggak cuma di situ doang kan yang dibangun. Akhirnya gue mulai tertarik. Berarti ini nanti jadinya pas umur gue kerja nih. Akhirnya ya udah kebetulan kakak gue dulu kuliahnya di sini juga yang ada hubungan sama transportasi. Kebetulan juga pas gue lulus 2018 dari SMA itu ITL Trisakti ngebuka jurusan kereta api. Ya udah deh, akhirnya gue karena tertarik sering ngeliat pembangunannya dan gue mikir ini prospeknya bakal nanti tuh kayaknya ini bakalan bagus nih prospeknya. Kayaknya lapangan kerjanya bakal banyak. Akhirnya gue tertarik dan gue daftar. Walaupun gue dari IPS, banyak guru-guru gue yang ngeraguin, bilang kamu kan dari IPS, yakin mau masuk teknik, ini bakalan susah buat kamu gitu. Cuman gue yakin gue setelah dimotivasi sama om gue, sama bapak gue semuanya, akhirnya gue ngejalanin ini. Akhirnya gue masuk dan bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Kayak gitu. Oke. Berarti dari Alhamdulillah. awalnya ketertarikan lo melihat Iya, proyek pembangunan. LRT gitu ya, Iya. terus penasaran cari tahu gitu ya. Ya, Akhirnya kayak lo jurusan ini di ITL. Sebenarnya gue juga sama sih, gue ragu, gue takut. Tapi orang tua gue tuh ngeyakinin semuanya bisa karena terbiasa. Jadi gue berani buat ngambil jurusan ini. Dan ditambah gue ngeliat lagi banyaknya proyek besar. Karena waktu itu gue belum tahu ya di luar Jakarta tuh ternyata ada proyek juga, tapi gue tahunya cuma di Jakarta, yaitu LRT sama MRT. Dan pas banget yang kayak tadi Amar bilang, pas tahun kelulusan kita nanti, kalau kita udah masuk kuliah, itu pas banget jadinya sama LRT MRT ini. Jadi menurut gue lapangan kerjanya tuh bakal luas banget, apalagi kita angkatan pertama, dan itu bakal jadi keberuntungan banget. Apa salahnya buat nyoba, dan ternyata pas sudah dijalanin pun susah, awalnya susah, tapi gue coba untuk adaptasi lagi, teman-teman gue juga membantu, dan ternyata materi PES gue di SMA tuh ada yang masuk ke teknik. Oke, contohnya hidrologi kita ngepelajarin di IPS tuh ada kayak curah hujan gitu-gitu tuh ternyata masuk. Jadi nggak semuanya buta banget karena kita belajarnya tuh dari awal banget, dari dasar. Jadi gue sendiri pun dan gue teman-teman gue juga yang dari IPS gak terlalu kaget pas masuk ke jurusan ini karena sebenarnya dibantu dari dasar banget. Tapi kalau misalkan tadi kan banyak yang ngomong, oh gue ngeliat proyek dari LRT, dari MRT, kemudian oh prospeknya bagus nih dunia kereta api. Tapi sempet nggak sih lo mencari-cari sekolah kereta api gitu loh? Atau memang kebetulan waktu lo mau lulus, lo pengen masuk sekolah kereta api, kebetulan nemu ada nih prodi perkeretaapian di ITL. Atau memang sebelumnya lo udah cari tahu gitu? Gue taunya itu cuma ada di SLTD, tapi itu juga D3 sama Madiun juga. Dan pas banget gue dapet info dari temen gue kalau misalnya ada jurusan baru nih yang dibuka di kampus ITL Trisakti. Jadi gue coba di situ dan gue keterima. Oke, berarti lo sempat research dulu kayak berarti nemu STTD sama API Madiun untuk sekolah kereta api, tapi lo dapet info nih dibuka prodi baru gitu ya berarti ya maksudnya. Oke. Nah mungkin dari Vio gimana nih kalau dari Vio? Kenapa lo ngambil jurusan ini? Kalau gue pertamanya karena gue sebenarnya tuh gue pengennya kuliah di sipil. Pengen banget kuliah di sipil, tapi ya ekspektasi kita berbanding terbalik kan sama realitanya. Jadi kebetulan gue dikasih tahu sama saudara gue ada jurusan baru di sini dan kebetulan membahas juga tentang sipil, ada sipilnya lah gitu.
Jadi gue tertarik dan ini jurusan pertama, dan sepupu gue saudara gue itu bilang kalau misalnya ini tuh prospeknya besar karena emang ahli kereta tuh dibutuhin banget sama perusahaan kereta api. Jadi gue benar-benar tertarik karena ada sipilnya juga. Jadi gue ambil jurusan ini. Ada nggak sih rasa lo takut karena jadi angkatan pertama gue nggak punya contoh, gue nggak punya referensi, dan bisa dibilang prodi ini kan juga untuk tingkat S1 belum ada ya di Indonesia, makanya untuk contoh skripsi segala macam kan nggak ada. Nah, ada nggak sih rasa takut lo dulu waktu memilih jurusan ini? Sebenarnya nggak takut. Sebenarnya gue malah mikir ini kayaknya bakal asik. Soalnya kayak gue bener-bener jadi orang pertama gitu. Ya maksudnya kita gitu jadi orang pertama yang merasakan kuliah sarjana dengan jurusan yang baru. Itu asik sih menurut gue, kayak sebuah tantangan lah Jadi ceritanya. ada challenge-nya gitu ya? Challenge-nya juga, cuman ya nggak enaknya itu kita mau cari referensi tugas, mau cari buat nanti kita bikin skripsi, itu referensinya tuh agak susah. Kita harus cari ke tempat lain, ya kayak ke STTD atau API Madiun itu buat Sebagai referensi contoh tugas gitu ya? kita. Iya, sebagai contoh kita. Sebenarnya kalau ditanya kenapa, itu bener-bener jawaban perlu mikir keras gitu. Gue tinggal di daerah yang jarang banget lihat kereta. Ada kereta pun itu kereta Masih jarak jauh. jarang gitu ya? Iya, ada kereta pun itu kereta jarak jauh, nggak ada KRL, nggak pernah lihat LRT atau MRT kayak gitu. Gue nggak tahu apa-apa tentang dunia kereta. Waktu itu, kenapa gue pilih jurusan ini dan kuliah di ITL Trisakti? Ada penawaran dari saudara katanya. Ada jurusan perkeretaapian nih di ITL Trisakti. Gue dari situ kan kayak penasaran aja gitu. Kebetulan dia tuh ngasih tahu tentang dunia perkeretaapian gini. Nah dari situ gue ngerasa tertantang aja gitu, Bar. Dan hal yang pertama gue tanya tuh, emang boleh anak IPS gitu? Dan jawabnya, boleh dong, coba aja gitu. Nah dari situ gue sedikit demi sedikit searching lah tentang perkeretaapian. Sepertinya gue tertantang gitu. Gitu aja sih, Bar, alasannya. Kayak ini saatnya gue keluar dari zona nyaman. Ketika gue nggak lolos di sebuah jurusan yang emang passion gue langsung tekad aja. Oh iya, Tuhan tuh menakdirkan kita buat keluar dari zona nyaman. Udah, gue gitu aja. Karena ngerasa tertantang, ya udah oke, ayo gitu. Oke. Jadi itu alasan kalian kenapa milih prodi ini gitu ya. Nah, Yap. Dengan alasan-alasan tadi lo masuk jurusan ini, mulai dari adanya tantangan, terus karena adanya rasa penasaran ngelihat tadi dari proyek-proyek tentang kereta api gitu kan. Nah, selama 4 semester ini ada nggak sih dari kalian itu kendala selama proses pembelajaran, ya kan? Karena tadi yang pertama kita angkatan pertama nggak punya contoh, kemudian apalagi yang dari non IPA masuk ke IPA gitu, ada nggak kendalanya gitu? Nah, siapa yang mau jawab dulu nih, yang mau sharing duluan? Kalau menurut gue ya, mau itu orang pinter, mau itu orang yang biasa aja, mau yang rajin, mau IPA, IPS, kendala dalam belajar itu pasti ada. Mau dari faktor internal, eksternal, kendala tuh pasti ada. Dan kendala yang gue rasain karena gue merupakan mahasiswi yang lintas jurusan, kendalanya itu karena teknik kan emang dasarnya IPA ya, Bar. Jadi ada beberapa yang emang gue kurang paham. Lebih ke eksaktanya aja, kayak dasar-dasar fisika gitu. Karena gue nggak terbiasa, gue perlu belajar lebih keras lagi gitu, Bar. Kendalanya mungkin satu di situ. Nah, kendala yang kedua, prodi yang gue jalani ini prodi yang amat jarang. Maksudnya masih minim lah di negara kita. Dan referensi belajarnya pun sangat minim banget. Jadi kalaupun harus belajar itu
gue mesti nanya dosen dulu, Pak, ada referensi tentang ini nggak? Biasanya website apa? Dan gak jarang dosen itu ngasih link dari orang barat gitu. Maksudnya bahasanya pakai bahasa Inggris, literaturnya gitu aja sih, Bar. Kendala dari gue. Oh, berarti kendalanya salah satunya juga masih minimnya apa ya materi ilmu tentang kereta api di Indonesia gitu ya. Maksudnya untuk secara umum kalau kita nyari sendiri gitu masih agak sulit gitu ya. Kalau dari gue sih kurang lebih sama kendalanya sama Tika. Pasti anak IPS yang lain juga lebih ke mikirnya harus lebih gitu sih, karena kita bener nggak terbiasa sama hitung-hitungan, nggak terbiasa sama hapus, dan kita harus membiasakan itu. Dan kendalanya paling kalau kita mau ngerjain tugas atau segala macam itu referensinya kurang. Sama kayak yang Vio bilang tadi, kita harus nyari yang versi bahasa Inggris, kita harus nyari ke teknik sipil juga, karena mungkin ada beberapa materinya dari situ. Karena benar-benar dikit kan cuma ada STD sama API Madiun. Tahu gue sih itu doang sih, nggak tahu kalau ada yang lain. Jadi itu benar-benar kalau kita mau ngerjain tugas, mau apa itu kayak susah gitu. Paling itu sih kendalanya. Oh itu ya, berarti masih kurang lebih sama lah ya, karena masih kurangnya referensi gitu. Itu jadi tantangan kita semua berarti ya. Kurangnya apa namanya buat bantuan kita proses pembelajaran kalau kita nyari sendiri gitu. Kendala ada banyak, tapi di awal itu kendala banyaknya. Di Jadi mana kan, di awal semester gitu. Iya, awal semester 1 itu kan kayak peralihan ya, dari gua yang biasanya ngapal, itu kan dari boarding ya atau pesantren. Iya benar. Gua IPS tuh kayak kebanyakan memahami sama ngapal. Apalagi gue di asrama pun yang gue kerjain kan hafalan juga ya, hafalan segala macem. Terus di teknik ini berubah total. Gue yang biasanya ngapal, ketemu angka yang harus gue hitung, harus gue puter-puter, itu awalnya susah banget bagi gue. Cuman karena ke bawah teman-teman juga ya, gue termotivasi. Gila, teman-teman gue masa si Vira, Ajeng, yang lain pada bisa, mas gue nggak bisa. Gue ya belajar lagi pelan-pelan. Emang gue akuin gue di awal bobrok banget, cuman akhirnya gue bisa ngikutin lagi. Nah, berarti lo lebih kendalanya itu di awal karena peralihan gitu ya, dari yang awal lo di MA masuk ke teknik kayak gini gitu. Nah tapi cara lo beradaptasinya itu gimana tuh dari lingkungan yang berbeda gitu? Ya gue kebetulan gue gampang ya ngikutin yang ada di sekitar gue, dan itu sih yang tadi gue tuh lebih ke termotivasi sebenarnya gara-gara teman-teman gue yang IPS juga kan. Waktu awal-awal kenalan gue nyari juga kan yang sejalan sama gue yang dulunya IPS. Ternyata pas di kelas mereka kok bisa, gue waktu itu masih belum bisa. Akhirnya gue termotivasi dari mereka kayak gitu. Masa gue enggak kayak gitu. Akhirnya gue belajar lagi sampai akhirnya gue bisa. Nah ini kan tadi dari IPS nih, coba kita seling ke IPA, mungkin dari Vio. Mungkin walaupun lu sebelumnya dari IPA terus tetap masuk ke teknik yang bisa dibilang masih sejalan lah, tapi lo ada nggak sih kendala gitu selama kurang lebih 4 semester gitu? Ada di semester 2. Jadi meskipun emang kita dapat nih basicnya cara berpikir secara matematis gitu, kita bisa gitu ya, bisa dibilang bisa lah gitu. Cuman waktu di semester 2 ada mata kuliah yang statika dan mekanika bahan, itu di situ gue bener-bener ngerasa gue terancam, karena meskipun gue IPA tapi ngejalanin mata kuliah itu tuh menurut gue itu berat banget,
mungkin gue juga masih adaptasi, gue juga butuh adaptasi karena materi kita juga sebenarnya kalau menurut gue, kita semua itu pada akhirnya semua belajar sama-sama. Kita mulai dari awal lagi, bener gak sih? Kalian pada ngerasain gak sih? Kita semua tuh benar-benar ngulang lagi dari awal. Benar-benar. Bener-bener. Iya, Setuju. benar. Iya, karena gue ngerasain ini materinya baru, bener-bener baru dan kayak aneh aja gitu. Mulai ngedengar mata kuliahnya yang kayak gini, kayak gitu, kayak merasa unik aja gitu. Gue juga merasakan kendala di beberapa mata kuliah. Yang gue nggak bisa ngikutin, kayak gak bisa ngikutin gitu. Jadi kayak beda gitu kan dari yang lain. Ini jurusan baru, mungkin masih belum familiar gitu kali ya. Jadi itu jadi kendala buat kita walaupun ya kita anak IPA gitu ya. Karena basicnya pun gue nggak terlalu mengenal kereta. Jadi pas gue tahu kereta kayak, oh ini ya kayak aneh aja gitu buat gue agak aneh aja, belum familiar. Oke. Benar, tapi gue pengen nambahin deh. Ya boleh. Kenapa Fir? Gue setuju sama Vio karena benar-benar semuanya tuh materi pelajaran yang kita baru tahu. Karena ternyata setelah gue ngeh jurusan kita itu pelajarin semua teknik gitu loh, teknik sipil. Vio bilang mekanika statika dan mekanika bahan, materinya teknik sipil. Terus kita juga belajarin teknik elektro kita pelajarin, kita juga pelajarin lingkungan, teknik lingkungan kita juga pelajarin. Persinyalan kita juga pelajarin, walaupun pas kita masih semester 1, 2, 3 itu masih dasar-dasar, tapi menurut gue itu juga itu tuh materi baru loh. Anak IPA IPS pun juga nggak tahu akan materi itu, dan menurut gue ya itu sebuah tantangan dan kita ngejalaninnya bareng-bareng gitu sih. Karena memang ya bisa dilihat lah ya, perkeretaapian itu dari berbagai elemen itu dikumpulin jadi satu gitu ya, dari bahas listriknya, kalau yang kereta api listrik, kemudian ada yang teknik mesinnya atau informatikanya, jadi semua dijadi satu di prodi ini. Jadi itu mungkin jadi salah satu kendala kali ya. Iya, benar. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih si Ajeng. Nah lo ada nggak nih kendala sama 4 semester ini belajar gitu kan? Apa lancar-lancar aja nih kali ini? Kayak jawaban gue udah dirangkum sama teman-teman semuanya deh. Struggle-nya pasti banyak banget, apalagi buat yang lintas jurusan kayak gue kan. Yang pertama, kita harus ngejar materi. Di awal-awal tuh semester 1, semester 2 tuh kayak mau meledak gitu loh palanya. Pokoknya kita harus ngejar materi, apalagi tapi untungnya tuh gue terbiasa belajar akuntansi waktu SMA. Jadi kayak udah kebiasaan mainin angka gitu. Tiba-tiba pas kuliah ketemu, tapi angkanya angka fisika yang dulu waktu SMA tuh gue hindarin gitu, malah pas kuliah gue ketemu lagi. Jadi di situ struggle awalnya tuh di situ. Terus tiba-tiba masuk ke semester 3 itu udah mulai masuk ke penjurusan perkeretaapian. Nah di situ gue udah mulai menikmati kuliahnya, kayak mata kuliahnya, terus dosen-dosennya juga pembawaannya udah mulai asik gitu. Jadi kayak yang gue udah mulai kayak gini toh, udah mulai ngerti. Terus yang paling susah itu tuh kalau lagi kita ada materi, ada tugas-tugas gitu, dan materinya bener-bener kayak yang udah dalam banget. Kayak udah dalam banget di kereta api, tapi gak ada referensi lain gitu di internet, kayak cuma ya udah dari PPT bapaknya doang. Itu tuh kayak bikin mumet banget kan. Tapi sebenarnya ada materi-materi referensi lainnya, cuma dalam bahasa Inggris. Jadi kayak kita harus bedah jurnal internasional dulu lah, bedah literatur internasional dulu lah, baru ketemu jawabannya gitu. Itu yang lumayan bikin muter otak berkali-kali sih. Kayaknya cuma itu deh kalau kendala belajar. Oke, tapi cara lo buat beradaptasi itu gimana?
Pertanyaannya sama nih kayak Amar tadi. Kalau gue beradaptasinya tuh untung aja, bener-bener kayak gue bersyukur banget anak teknik Real 18 itu suportif abis, bener-bener kayak mereka tuh support banget teman-temannya yang beda jurusan gitu. Jadi dari awal kayak misalkan semester 1, semester 2 itu ada beberapa anak di kelas gue yang mereka tuh ngasih catatan-catatan waktu SMA-nya, catatan fisika waktu SMA-nya, atau enggak mereka kadang suka bikinin gue catatan kayak catatan-catatan materi yang lumayan susah dipahami sama gue, yang otaknya pas-pasan kayak gini. Jadi kayak mereka ngasih catatan yang bakalan dipermudah gue membacanya, gue menghafalnya, gue memahaminya gitu loh. Jadi ya bersyukurnya gitu, beradaptasinya karena lingkungan sekitarnya juga suportif. Terus kadang kalau mau ujian tuh kita belajar bareng-bareng. Itu sih gue salut banget sama anak teknik Real 18. Oke. Benar-benar. Berarti itu ya cara lo beradaptasi. Nah, dari sharing-sharing tadi nih, nah coba dari diantara kalian ada nggak sih tips atau motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang masih ragu, yang mungkin sekarang dia non IPA tapi suka sama perkeretaapian misalkan. Nah, dia mau kuliah di kereta api. Karena kan yang kita tahu, kalau contoh kita masuk SCTD atau API Madiun, itu kan kalau mau masuk jurusan kereta api, dia persyaratannya harus masuk IPA. Nah, sedangkan di kita boleh aja gitu dari non IPA, asalkan siap secara rohani maupun jasmani gitu kan. Harus siap mental juga gitu. Nah, ada nggak dari diantara kalian yang mungkin mau memberikan tips-tipsnya cara bisa lintas minat gitu loh, dari minat lo dulu SMA apa, pas kuliah beda gitu, keluar jalur. Nah, ada nggak motivasinya nih atau tips-tips? Kalau menurut gue ya pikirin dulu matang-matang, diskusi dulu lah sama orang-orang yang udah ngerti tentang jurusan-jurusan, kayak tentang minat bakat lo gitu-gitu. Karena jujur aja dulu awalnya waktu SMA pun pas kelas 12 gue tuh orang yang paling keras buat bilang kalau misalkan kayak apaan sih lintas minat, kalau lo udah di IPA ya udah ambil jurusan IPA aja, kalau di IPS udah ambil jurusan IPS aja. Tapi ternyata ya gue nelen ludah gue sendiri gitu, kayak gue dari IPS malah ke IPA kan. Nah makanya kalau kata gue ya dari situ sharing-sharing aja dulu sama orang-orang yang udah ngerti tentang jurusannya. Karena kalau misalkan masalah mental itu pasti bisa kebentuk, makin lama makin kebentuk gitu. Terus juga pasti nggak mungkin semua teman-temannya tuh jahat, pasti ada aja lah teman yang suportif yang bakal nyupport lo selama belajar gitulah. Pokoknya ya udah gitu. Kalau menurut gua mau lu dari IPA, IPS, bahasa, farmasi, otomotif, semua jurusan pun asal lu mau berusaha buat itu, pasti lu bisa. Yang penting usaha dulu gitu ya pertama. Ya, niat ada niat dan ada usahanya. Kalau niat aja Pasti ada jalan ya, Vi. ya, iya. Mau jurusan apapun, kalau misalnya IPA tapi nggak ada niatnya, nggak ada usahanya, pasti keteteran. Oke, berarti lo harus punya niat dulu nih. Berarti kalau lo sukanya apa, passionnya apa, Iya, dan lo betul. ambil itu, ya udah, lo fokusin usaha gitu berarti ya. Iya. Dan tapi harus sesuai juga sama kemampuan lu. Jangan lu Oke. ya, Berarti lo harus lihat dulu juga kemampuan lo tuh sampai mana gitu ya. Batas limitnya nggak sih? Ah, ya. Oke. Kalau gue sih lebih setuju sama Vio tadi. Sebenarnya kalau misalnya dia udah niat, ya dia dari jurusan apapun, terus tapi dia tertarik sama kereta api, kenapa enggak? Jadi kalau niat dia tuh ada gitu sama dia mau usaha. Soalnya kan ini 4 tahun kan, nggak sebentar. Takutnya kalau emang niat, jadi tergantung semuanya tergantung sama
niat dia, sama usaha dia, seberapa kuat dia mau bertahan, seberapa kuat dia mau usaha, gitu sih. Oke. Jangan takut buat ngambil jurusan yang sebelumnya dulu gue IPS, pasti nggak nyambung nih di kan IPA, tapi dia tuh ada kemauan di dalam hatinya, dia ada niat, dia ada kenapa enggak, coba aja. Jadi kalau yakin ya lo ambil gitu ya. Ya, itu. Iya, Tapi benar. kalau kata gue yang kayak gitu nggak berlaku buat orang tua yang punya pemikiran strict gitu deh. Kayak mereka tetap harus diskusi gitu nggak sih, walaupun mereka punya niat yang kuat. Iya. Oh ya, benar-benar. Gimana cara lu Jadi tetap nyampein harus tua ada lu sih? komunikasi gitu ya sama orang tua, sama keluarga Jadi lo gitu. niat yang kuat harus bisa apa ya, kayak kong kali kong gitu loh sama orang tuanya. Harus bisa kasih pemahaman. Nah, itu maksudnya apa Kalau sih menurut gue Jadi ini sih Jang, boleh dulu. Iya dulu. berarti dia harus niatin dirinya dia sama ngeyakinin dirinya sama ngeyakinin orang tuanya kalau dia bisa masuk jurusan yang dia mau. Maksudnya. Contohnya jurusan kita. Dan pada intinya bertanggung jawab. Nah, Iya, itu benar. kayak kalau Sama udah gue tadi. Berarti jangan dapat lo kepercayaan niat dari di orang awal. tua, ya harus bertanggung jawab sama kepercayaan yang dikasih sama orang tua gitu. Berarti lo harus jangan di tengah-tengah, jangan sampai mundur gitu ya. Kalau lo di awal udah yakin, lo udah ngomong sama orang tua lo segala macam, ya lo harus selesaiin gitu ya, tanggung jawab sama apa yang lo pilih gitu berarti ya. Iya. Baru ada Terus tambahan dari gue nih. Apa? Kayaknya belum ada yang nyinggung tadi nih. apa tuh? Jangan lupa doa. Oh iya, doa. Iya. Ini dari Apa Anjar Ibnu Haldun. Allah bilang enggak, ya enggak. Jangan lupa doanya juga. Doa Bener, orang anak. tua itu manjur sih. Iya, anak boarding school emang. Iya. Iya, Itu iya. serius gua. Bukan karena gua anak boarding, seriusan itu beneran ngaruh banget seriusan gua. Iya, tapi setuju. Jadi lo harus berdoa, usaha, ikhtiar, doa. tawakal itu berarti ya. Nah, itu intinya. Oke. Kita jadi orang yang open minded deh. Oke. Berarti itu Harus berpikiran terbuka dan realistis. Dan harus jangan pelit terbuka ilmu, pikirannya. sumpah. Oh, iya. Itu mah paling Lo penting. kalau punya ilmu, Itu penting banget. lo kalau punya ilmu berarti harus jangan apa ya, buat diri lo sendiri gitu berarti ya. Kayak Lo punya ya lo sharing ke teman-teman lo. Karena ya lo punya sendiri, ntar lo di dunia kerja nggak bakal butuh juga, maksudnya nggak apa ya? bakal kepake. Iya nggak bakal kepake gitu. Karena kan di dunia kerja nanti lo kerja sama, teamwork yang diutamain gitu kan, bukan individual. Betul. Ya contohnya Bapak Akbar ini yang IPK-nya 4 tapi ilmu pada Aduh, jangan ngomongin IPK dah, Kak. Terima kasih Bapak. Enggak, tapi tanpa Akbar apa jadinya kita, sumpah. Oh iya, bener banget. Terima kasih, Bapak. Terus lu salah satu motivasi Kan gue kan sih usaha kalian masing-masing. Iya, lu salah satu apa ya, mentor, gila mentor. Salah satu mentor gue juga lu. Itu dari tips atau motivasi nih dari kalian untuk teman-teman yang mau lintas minat tadi yang udah kalian sebutin satu persatu. Nah, mungkin kalau nggak ada lagi tips dari kalian, mungkin sampai di sini aja kali ya. Sharing-sharing kita, pembahasan kita di jurusan ini mengenai buat kalian yang non IPA bisa nih kuliah tentang perkeretaapian di ITL Trisakti. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau ada pertanyaan seputar lintas minat, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau di antara kalian ada yang mau request membahas topik apa yang bakal diangkat di konten ini, di Railway Talks ini,
kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita buatkan videonya. Nah, makasih banget buat teman-teman semua yang udah gabung hari ini. Nah, jadi kalian udah sharing-sharing apa yang kalian lakukan selama 4 semester ini kepada teman-teman semua. Jadi kalau harapan dari gue sih, semoga kita bisa cepat kumpul lagi, bisa belajar di kampus Amin. lagi. Amin. Semoga Amin. cepat kelar, cepat Amin. mereda lah penyebaran COVID-19 ini. Nah, Amin. mungkin thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan info-info tentang perkeretaapian. Jangan lupa di-share dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye, Cak Teknik. Dah. Dadah. Dadah.